Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Putri meraih bantal di sofa dan melemparkannya ke arah Lily. Seberapa besar kekhawatiranmu kalau aku tidak akan bisa menikah? Aku tidak khawatir kamu tidak akan bisa menikah. Aku khawatir kamu tidak mau menikah. Lily tiba-tiba memeluk Putri, merasa senang dan sedih. Tentu saja, kamu harus lebih bahagia dari siapapun. Putri menepuk punggung Lily dan berkata dengan lembut, "Li, apa yang kualami di masa lalu sudah berlalu. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan." Lily sangat bahagia mendengar kabar Putri barusan. Dia pergi ke lemari es dan mengambil 2 kaleng bir. Untuk kedepannya, dia harus terus bahagia dan bahagia. Jika si Randy itu berani menyakitimu, jangan takut, ada aku di sini. Berbicara tentang Randy, Putri merasa sangat senang. Semburat kebahagiaan melintas di matanya yang berbinar. Meskipun kami tidak memiliki cinta, tapi aku percaya padanya. Jadi kupikir kami harus bisa menjalani pernikahan ini. Malam itu, Putri dan Lily mengobrol lama, dan mereka mengobrol sampai langit benar-benar cerah. Namun, setelah sepanjang malam kami mengobrol, Lily akhirnya bisa tenang. Dia sangat senang mendengar bahwa Putri bersedia membuka hatinya dan menerima orang lain. Dia tidak tidur sepanjang malam, jadi Putri bangun pagi-pagi untuk berkemas dan pergi ke perusahaan. Dia menghargai pekerjaannya lebih dari apapun, dan tidak peduli seberapa lelahnya dia tidak pernah mengabaikannya. Ketika Randy makan siang bersama dengannya, dia memperhatikan bahwa semangat Putri tidak seperti biasanya. Setelah makan, dia berkata, "Putri, ada kamar untuk beristirahat. Pergi dan istirahatlah selama 1 jam." Putri membuka mulutnya ingin mengatakan kalau tidak ada masalah. Tetapi melihat kekhawatiran Randy, dia menelan kata-katanya kembali. Meskipun tidak ada cinta, tetapi sebagai suaminya, Randy sangat pengertian, dan dia benar-benar peduli padanya. Selain itu, tanpa semangat yang baik, efisiensi mereka secara naluri akan berkurang. Putri mengerti logika ini. Ruang istirahat bersebelahan dengan kamar 1808. Dekorasinya sangat bagus dan sederhana, memberikan perasaan yang sangat nyaman. Randy menarik tirai dengan erat, menyebabkan ruangan menjadi lebih gelap. Pada saat itu, Putri merasa sangat mengantuk. Randy berjalan kembali ke tempat tidurnya dan duduk, lalu menarik selimut untuk Putri. "Tidur. Aku akan membangunkanmu saat waktunya tiba." Putri mencoba untuk membuka matanya yang hampir menutup. "Apa kau tidak ikut istirahat?" Randy berkata, "Aku tidur sangat nyenyak tadi malam. Aku tidak mengantuk saat ini." "Iya." Jianran mengangguk dengan patuh dan tertidur beberapa saat. Randy duduk di sisi tempat tidur dan tidak pergi. Di mata Randy, Putri bukan wanita seperti biasanya. Alisnya yang halus seperti lukisan, bulu matanya panjang, dan matanya jernih. Kulitnya putih seperti batu giok, dan tubuhnya yang sangat proporsional. Justru kepribadiannya yang tampaknya lembut namun sangat tangguh itulah yang menarik perhatiannya, membuatnya merasa bahwa hidup bersamanya akan merasa lebih baik. Putri tidur nyenyak tanpa khawatir. Dia percaya bahwa Randy pasti akan membangunkannya tepat waktu, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa langit akan berubah gelap saat dia bangun. Besok adalah hari penawaran untuk proyek tender Starlight Corporation. Namun Putri telah membuat kesalahan seperti itu sehari sebelumnya. Dia menggigit bibirnya dan menatap Randy dengan marah. "Randy, bagaimanapun," menjawab dengan acuh tak acuh, "aku mendapat bantuan HUT untuk membantumu meminta cuti. Kalian juga telah dipersiapkan dengan baik untuk pekerjaan Starlight, jadi kalian tidak perlu khawatir." Bahkan jika Putri penuh amarah, dengan bos besar perusahaan mengatakannya, bagaimana mungkin dia masih marah? Namun, dia masih tidak bisa dengan mudah berkompromi dan berkata, "Lain kali, aku tidak bisa melakukan ini lagi." Dalam hidup, Putri sangat mudah diajak bicara,
Tetapi ketika itu berhasil, dia sangat keras pada dirinya sendiri. Randy mengangguk, "Kalau begitu ayo makan malam dulu." Putri berbalik dan berjalan keluar saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Apakah semua pria suka berbohong?" Mendengar kata-kata Putri, wajah Randy tenggelam. Dia ingin menjelaskan, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia melihat bahwa Putri terlalu lelah untuk membiarkannya beristirahat lebih lama, dia masih tidak menepati janjinya. Starlight Corporation menghabiskan sekitar setengah bulan untuk menawar. Innovation Technology telah memperoleh proyek tender Starlight dengan keunggulan absolut. Untuk memberi penghargaan kepada semua orang, bantuan HUD mengirimkan email. Akhir pekan ini adalah akhir pekan perusahaan akan mengatur perjalanan 2 hari ke Blue Sea Villa. Ketika mereka mendengar berita ini, semua orang di perusahaan mendidih. Blue Sea Villa adalah produk rekreasi turis terkemuka yang dikembangkan oleh orang terkaya di Asia, termasuk area wisma, area lapangan golf, area sumber air panas alami, dan semua jenis fasilitas dan peralatan rekreasi. Dikatakan bahwa harga perumahan dalam satu malam sangat mahal sehingga orang-orang biasa bahkan tidak berani memikirkannya. Para tamu semuanya adalah pengusaha yang sangat kaya dan kepala negara yang berkunjung. Selain karyawan grup Seng Tian sendiri, tidak ada perusahaan lain yang pernah memiliki perlakuan mewah seperti itu kepada karyawan mereka. Bahkan ketika darah semua orang mendidih, mereka tidak lupa seberapa besar CEO mereka. Untuk sementara waktu, fakta bahwa CEO Great Assembly tidak akan berpartisipasi dalam acara ini telah menjadi fokus perhatian semua orang. Sementara rekan-rekannya memikirkan pertanyaan ini, Putri juga memikirkan Randy. Randy telah keluar dalam perjalanan bisnis minggu ini dan sudah beberapa hari sejak dia terakhir melihatnya. Kapan dia bisa kembali? Meskipun dia akan menelepon kembali tepat waktu setiap malam, hubungannya dengan dia belum mencapai titik di mana mereka dapat berbicara tentang apapun. Seringkali, kedua orang di kedua ujung telepon diam. Saat ini, seseorang memulai acara di grup acara perusahaan. Mereka bertaruh bahwa Majelis Agung CEO tidak akan berpartisipasi dalam acara ini. 500 juta tidaklah banyak. Untuk sesaat, banyak orang merespon. Puluhan orang di dalam semuanya bertaruh, pergi atau tidak hampir seri. Rena dan Arya berlari pada saat yang sama dan menemukan Putri. Putri serius menganalisisnya untuk sementara waktu. Meskipun Randy memiliki kepribadian yang dingin, itu adalah pertama kalinya sejak dia menjabat bahwa perusahaan menyelenggarakan acara sebesar itu. Lebih jauh lagi, mereka akan pergi ke tempat yang begitu kaya dan berkuasa. Dan itu seharusnya menjadi sesuatu yang dia perintahkan untuk dipersiapkan oleh HUD. Ketika mereka sudah dekat dengan akhir hari, Putri menerima telepon dari Randy. Mengetahui bahwa dia telah kembali dari perjalanan bisnis, Putri kembali ke supermarket untuk membeli bahan-bahan, kebutuhan sehari-hari, dan makanan ringan untuk perjalanannya besok. Setelah kembali ke rumah, Randy masih sibuk di ruang kerja. Dia menyapa dan pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Sementara mereka makan, Randy masih tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi terus makan dengan gerakan anggun. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.